Berarti kayak bener-bener menyatu sama alam ya, Iya, tempatnya. masih ada. Di Jawa Barat ada nggak sih situs atau peninggalan-peninggalan tentang kesejarahan ini? Orang tua kita semua filosofis banget. Iya, Nah, betul. Halo teman-teman historian, selamat datang di podcast kami. Di sini aku Ajil dan aku Pras. Di sini kami sebagai mahasiswa pendidikan sejarah di Universitas Siliwangi. Di sini kita cuma mau ngobrol-ngobrol aja ya terkait kesejarahan. Betul. Jadi teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan ngobrol terkait kesejarahannya pastinya. Iya. Namun mungkin kita akan membahas tentang kerajaan ataupun peninggalan-peninggalan dari kerajaan tersebut yang ada di Jawa Barat. Betul. Jadi di sini kita sama-sama belajar ya. Apalagi ini kan episode pertama nih. Jadi mungkin ini kita pengetahuan mendasar dulu ya, yang kita tahu-tahu dulu. Mungkin untuk episode-episode selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi. Betul. Kita akan membahas apa nih kira-kira? Kita kan tinggal di Jawa Barat nih. Tadi kan kita ngebahas tentang situs-situs nih. Ya. Kira-kira di Jawa Barat ada nggak sih situs atau peninggalan-peninggalan tentang kesejarahan ini? Kalau ruang lingkupnya Jawa Barat pasti banyak ya dia. Cuman kita lihat di Tasik aja ya. Kalau di Tasik itu peninggalan dari kerajaan itu ada gak ya? Gak tahu tuh. Tapi aku pernah dengar kalau ada situs itu ada peninggalan dari kerajaannya. Ya, itu di Ciamis. Nama situsnya tuh Astana Gede. Jadi namanya Astana Gede. Kira-kira apa itu? Nah, Astana Gede itu ya kalau aku apa ya, sependek pengalaman aku ya, Astana itu tempat disemayamkannya atau dikuburkannya orang-orang atau tokoh-tokoh besar pada zaman dulu gitu di Astana ini tuh. Nah, ya kemungkinan Astana Gede ini tuh punya arti bahwa tempat yang besar untuk pemakaman tokoh-tokoh besar gitu. Astana sama Istana kira-kira sama nggak? Beda deh. Ya, kalau Astana itu kan tempat kuburan lah gitu. Kalau sekarang itu TPU gitu kan. Kalau Istana tuh Istana tuh kan kerajaan. Iya. Berarti Istana sama Astana tuh gede. Beda. Gede apa beda? Sorry. Beda gitu. Nah mungkin teman-teman juga kalau punya ingin dibahas di situs apa, misalkan boleh di komen di YouTube, di kolom komentar. Yes. Terus kan tadi tuh di Ciamis ya. Untuk orang-orang sana, di dalamnya tuh ada apa aja? Kalau di dalamnya, yang aku lihat ya di sosial media kan banyaknya konten kreator itu yang suka upload ke sana. Di sana tuh ada beberapa prasasti gitu kalau nggak salah, yang memang itu tuh ada apa? Yang huruf-huruf itu tuh namanya? Aksara. Ya aksara Sunda Lama. Ya kayaknya aksara Sunda Lama gitu deh. Ditulisnya tuh nggak tahu gimana cara nulisnya, tapi ada di batu itu kayak diukir, terus ada huruf-huruf atau aksara-aksara Sunda Lama gitu. Tapi kalau di apa ya? Kalau menurut aku ya, kalau itu diukir pakai ukiran, nggak make sense sudah. Karena kan pada zaman dahulu emang udah ada gitu alatnya. Oh iya sih. Tapi bisa aja nggak sih? Iya mungkin bisa, tapi yang aku lihat tuh kan huruf ataupun aksara yang dulu tuh nggak kayak yang sekarang ya. Yang sekarang kan kayak huruf N tuh gampang ya gitu kalau pakai ukiran. Tapi yang aku lihat di sosial media sih huruf-hurufnya tuh kayak banyak yang oval gitu. Kayak tulisan-tulisan Arab gak sih gitu? Oh Arab. Jadi kita juga nggak ada yang tahu itu tuh selain orang-orang lama gitu. Iya. Kalaupun itu diukir, yang menurut aku susah gitu kalau diukir. Iya. Karena banyak belok-belokannya, banyak simpul-simpulnya. Berarti di situ pakai aksara Sunda Lama ya, nggak yang kita kenal, yang kita pelajari di sekolah. Enggak. Bahasanya tuh aku lupa lagi ya. Yang aku tahu gitu.
hanya aksara Sunda aja gitu, cuman bahasa yang dia pakai tuh memang bahasa Sunda, cuman yang beda sama bahasa Sunda yang kita sehari-hari Ya, gitu. sehari-hari. Oh, Tapi bagusnya tuh yang aku lihat ada terjemahannya. terjemahan. Jadi di bawah itu prasastinya yang ada tulisannya, nah ada di atas itu kayak plang, itu tuh artinya dari si prasasti tersebut. Ada penjelasannya juga nggak sih? Iya. Kan nggak mungkin kalau misalkan artinya doang gitu. Iya, ada Ada penjelasannya. penjelasannya. Kalau kita mau ke sana nih, kira-kira ada nggak sih kayak tour guide-nya atau Ya pastinya ada. Kalau nggak ada tour guide-nya, kita ke sana mau ngapain? Baca prasasti aja kita nggak bisa. yes? Nah, kan di situ tuh tempatnya di situ nyatu sama masyarakat atau gimana? Eh, Kurang tahu sih ya kalau nyatu atau enggak sama masyarakatnya. Tapi dilihat dari orang-orang yang upload ke sana tuh, si suasananya itu kayak di hutan gitu. Kan? Jadi di dalam itu nggak kelihatan ada rumah gitu, tapi kayak di hutan aja, cuman ada apa bangunan buat saung-saung buat kuburan gitu, buat prasastinya. Ya, ya, ya. Bahkan masih ada apa monyet di sana? Oh, berarti kayak bener-bener menyatu sama alam ya Ya, tempatnya masih ada monyet. masih asli berarti nggak apa namanya ekosistem yang bisa dipakai sama Ya. hewan-hewan kan ya. Terus yang menariknya gini, selain dari prasasti-prasasti itu, ada juga tempat di sana tuh katanya itu eh, sering dipakai buat pemandian para apa bukan bidadari disebutnya apa? Permaisuri. Iya, permaisurinya di kerajaan, Ya, ya, ya. putri kerajaan. Ya pokoknya Orang-orang kerajaan. orang-orang kerajaan itu mandinya di sana gitu. Dan itu tuh yang jadi aku penasaran ya, pengen ke sana selain daripada prasasti-prasastinya. Iya. Jadi aku tuh pengen ngeliat si tempat pemandiannya gitu. Iya. Berarti ada juga ya di Jawa Barat yang kayak gitu. Iya, Aku kira di Jawa Tengah doang, kan ada di Prambanan kalau Oh, nggak iya, salah iya. ada pemandian kayak gitu juga. Ya, Mungkin kayak gitu nggak sih? Atau mungkin kalian bisa cari di internet contohnya ya. Terus selain buat kan pasti kalau misalkan situs gitu berarti buat dikunjungin kan. Selain buat dikunjungin gitu ada nggak sih fungsi lain dari Asana Gede itu? kalau Sejauh yang kamu tahu. kalau ada yang juga itu pasti ada kan namanya juga situs. Cuman nggak tahu nih situs ini tuh dimanfaatinnya buat kayak kita nih cari ilmu tentang kesejarahan atau hal yang lain gitu ya. Iya. Yang jujur janggal gitu. Takutnya gitu kan disalahgunakan. Iya. Tapi dari aku lihat ya video-video yang ada di konten kreator itu suka ada ini apa? Bukan obat nyamuk nih yang panjang itu apa dupa. Oh, dupa. Tahu dupa kan? Iya, iya, iya. Nah, ada di beberapa makam yang memang ada yang memakai dupa tersebut. Dan kalau ada dupa tersebut ya kalau sependek pengetahuan aku gitu, itu sukanya orang-orang yang Ibadah. Apa gimana? bukan ibadah, jadi lebih ke Ziarah. Ya bukan jarang, jadi kayak lebih kan kalau di Cina tuh suka ada ke makam, Iya, terus bawa apa makanan, terus pakai dupa. sesajen. Nah, mungkin kayak gitu. Iya, iya, iya. Nah, takutnya ada yang oknum yang menyalahgunakan tempat tersebut. Ya mungkin menurut aku ya itu salah gitu ya, tapi kan Iya. nggak tahu buat dia mah gitu. Seperti itu. Dan juga kalau kita lihat fungsinya, ya jelas ya bagi kita itu jadikan tempat penelitian, tempat bersejarah. Namun ya banyak masih ada itu oknum-oknum yang jarah ke sana gitu, yang pakai baju-baju yang seharusnya baju itu tuh dipakai buat ke masjid gitu. Tapi ada yang Iya, iya. dipakai ke ini mah bukan apa ya, tanpa menyudutkan ataupun Ngucilkan. mengucilkan pihak gitu kan, tanpa menyindir orang yang lain gitu. Tapi ini kita lagi sharing-sharing aja ya, Iya. dan lihat juga gitu Iya. fungsi daripada situs ini gitu. Iya, kan kembali lagi ini mah sependek pengetahuan kita Iya, aja kan yang betul. beredar di internet gitu. Dan mungkin kalau teman-teman bisa ngebenerin ya tolong benerin aja di kolom komentar buat pelajaran kita juga. Iya.
Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang itu ya, apa sih? Katanya prasastinya apa aja. Nah, terus isi dari prasastinya itu kira-kira apa aja ya? Nah, menarik ya terkait isi dari prasasti. Memang setiap barang-barang ataupun peninggalan orang-orang terdahulu itu selalu punya makna, selalu Iya. punya arti. Orang tua kita semua filosofis banget. Iya, Nah, betul. kalau dari yang aku tonton ya, Mm-mm. hasil si konten kreator itu ada beberapa prasasti. Cuman aku nggak tahu ya urutannya apa dan yang mana. Tapi ada yang itu tuh isinya tuh pertama mengenai aturan, kedua mengenai nilai-nilai kehidupan gitu. Nilai guru. Iya, cuman itu tuh ada banyak. Aku yang ingatnya tuh dua dua artinya, dua isinya aja gitu. Cuman itu pun nggak tahu yang mana. Iya. artinya gitu. Jadi kira-kira apa isinya? Ya isinya tadi terkait aturan, terkait Aturan. norma-norma gitu. Dan buat mungkin yang lebih detailnya, ya kita harus datang ke sana. Iya sih, benar. Gitu. Kita nanya sama guide-nya, Mm. itu apa gimana. Gitu. Berarti kayaknya tuh dimulai dari orang-orang zaman dulu yang benar-benar filosofis ya. Makanya kan kita tuh dengar ada beberapa pamali ya. Ya, Jadi orang-orang dulu tuh pasti bawa nilai kehidupan sampai akhirnya dikenalin dan dijelasin kepada Iya. kita untuk melakukan hal ya. tersebut. Terus juga orang kita, orang yang terdahulu pun gak semata-mata nulis gitu. Iya. Tapi ketika ada kejadian A, nah mereka tuh langsung nulis aturan gitu. Dari salah satunya prasasti yang ada di sana. Iya. Terus ada lambang dari apa? Ciamis juga, ya. Cakra apa gitu namanya tuh kali. Iya. Ya berarti kayak kurang lebih isi prasastinya tuh tentang apa tadi? Aturan-aturan ya. Ya dan nilai-nilai norma-norma kehidupan itu. Menarik ya. Terus juga ini yang menarik, ada lagi nih. Salah satu prasasti itu ada apa? Bekas tangan sama telapak kaki. Hah? Itu gimana? Jadi si batunya yang ada telapak tangannya? Ya, ada telapak tangan sama kakinya. Kan itu gak make sense ya. Iya. Gak masuk akal gitu gimana. Cuman mungkin ya Dicetak dulu dan kakinya. dicetak gimana pecat. Ya sih, jadi kayak lumayan concern juga ya. Iya. Kayak peninggalan ini katanya bekas ini. Ya kalau dipikirin buat dari apa ideologi sekarang ya mungkin itu tuh sesuatu yang masa sih gitu kan. Gak akan diterima gitu kalau sekarang. Ya jadi kayak ya namanya juga orang dulu kan kayak banyak banget kepercayaan ya. Mungkin bisa jadi sakti. Iya betul. Kayak Raden Kian Santang gitu. Iya, terus kayak yang bisa jadi 7 kan ya. Nah, Terus yang jadi mau ya, Ajil mau jadi apa? aku mau jadi apa ya? Apa jadi kucing? Jadi Mau kucing. jadi apa? Aku nggak jadi apa-apa. Mau jadi mahasiswa yang cepat lulus lah. Ya amin. Semoga kita semua cepat lulus ya Betul. dengan mudah Ya. ya dan dilancarkan. Jadi kan tadi disebutin ada beberapa tokoh. Kira-kira kamu tahu nggak? Yang kamu inget deh siapa aja gitu? Yang terkenalnya itu kalau nggak salah Dyah Pitaloka. Terus lupa lagi yang ya pokoknya yang aku tahu tuh Dyah Pitaloka itu. Soalnya dia tuh apa ya? Yang direbutin sama kerajaan Majapahit kalau nggak salah. Sejarahnya perang Bubat kalau nggak salah. Oh iya. Aku sempat dengar juga yang akhirnya itu yang bikin Sunda sama Jawa nggak boleh nikah. Nah, yang ada mitos, bukan mitos sih kayak ya mitos Pamalinya lah ya. pamalinya gitu bahwa orang Sunda itu jangan menikah sama orang Jawa. Iya. Kan jujur janggal. Ya. Tuh. Ya berarti ada hubungannya ya dengan apa sih sejarah-sejarah yang lain. Ya, yang aku tahu itu emang kalau pamalinya itu memang asal usulnya dari perang Bubat. Memang ada himbauan, bukan himbauan ya kayak ya mungkin perintah bahwa orang Sunda itu pantang menikah dengan orang Jawa. Namun itu ada keterusannya. Dan mungkin yang beredar dari kita gitu ya, hanya orang Sunda jangan menikah dengan orang Jawa. Udah itu aja, gak diterusin. Sebetulnya itu ada kalimatnya lebih panjang lagi gitu. Menurut aku pernah ngobrol gitu sama salah satu orang. Aku lupa lagi yang kalimat terusannya apa gitu.
Jadi kayak aku makin penasaran pengen ke sana. Kira-kira ke sana bisa dikunjungi. Udah banyak yang itu juga ya? Banyak. Kalau ke sana tuh dari sini Berapa lama? 1 jam mungkin lah 1 paling jam. lambat ya. Cuman harus safety aja gitu. Iya, harus safety. Terus ini ya, kalau nggak salah itu HTM-nya tuh 6.000 per orang. Iya. Itu yang kapan kira-kira kamu tahunya? Apa? Itu HTM yang itu tuh kapan? Tahun berapa? Ya tahun berapa ya? Aku lihat di sosial media, takutnya sekarang udah rubah juga. Iya, heeh. Kan situs tuh kayak berubah-ubah nggak sih harganya? Gimana itu waktu? Terus aku tuh penasaran ini kan tadi tuh ada dikasih tahu ya pakai aksara Sunda lama. Terus kayak ada artinya juga, ada penjelasannya juga. Nah itu tuh diartiin sama siapa kira-kira? Sama git, tour guide ya? Oh, yang mengartikannya tuh? Mengartikan itunya yang apa sih kan di prasastinya nih. Ya. Terus di translate ke Latin sama orang itu sama siapa ya kira-kira? Oh, nggak tahu itu mah. Cuman kalau kita sama tour guide-nya pasti jelasin sama dia. Kita kayaknya harus ke sana deh. Iya betul ya. Buat Kayaknya seru banget nggak sih? biar kita tuh nggak terlalu berpikiran kemana-mana kayak yang tadi kita berpikiran bahwa jadi tempat yang disalahgunakan oleh orang lain. Jadi mungkin lebih dijelasin lagi lebih lanjut ya kalau sama targetnya divalidasi juga. Ya, ya nantilah kita ke sana. Ya boleh. Ya ditunggu episode selanjutnya nanti kita ke sana ya guys. Ya, tapi sebelum kita ke sana, Ya. gimana kalau kita undang dulu nih konten kreator yang pernah Yang ke sana. Heeh. Oh iya sih bisa. Ya kan tadi kita nggak tahu nih HTM-nya berapa gitu kan. Ya, kita tanya-tanya dulu aja sama si konten kreator yang Ya. udah ke sana. Atau yang pernah ke sana deh. Ya, biar kita tuh prepare gitu. Ya. Bisa apa aja yang kita siapin buat Betul. gitu mungkin ya Jill Iya. obrolan kali Hari ini ini. terkait situs Astana Gede yang mungkin kita lebih lanjutnya di episode 2 kita Yang- akan mengundang salah satu konten kreator Sih. yang bikin kalian penasaran. Jadi mungkin sekian dari percakapan kita hari ini yang menyenangkan banget ya. Tapi Ya. mungkin belum banyak hal yang kita bisa kasih tahu ke kalian karena ini pengetahuan kita baru sedikit ya. Betul. Bener-bener mendasar banget. Terus karena kita ngebahas ini penasaran kita makin Iya. menjadi-jadi gitu Iya, buat kita betul. pergi ke sana. Ya mudah-mudahan nanti kita dari dikit kita pergi ke sana. Ya boleh, amin. Semoga kita dikasih kesehatan juga ya. Dan Ya. teman-teman juga yang memang sama penasarannya kolom di komen Tinggal komen di kolom komen di komentar kolom ya. komentar gitu. Nanti kita atur jadwalnya buat pergi ke sana. Tuh. Nah, mungkin terima kasih yang sudah menonton podcast kami. Semoga podcast kali ini menambah wawasan kalian ya. Betul. Mungkin. Dan juga menambah kerasa ingin tahuan kalian. Terus ikuti perjalanan kita dalam mengungkap sejarah Astana Gede. Betul. Terima kasih. Sampai jumpa.